Baik, selamat datang kembali kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021. Jadi saya bahas analisa saham untuk BRIS, BRI Syariah, BTPS, PNBS. Untuk BRIS saya lupa ya, namanya sekarang sudah Bank Syariah Indonesia Tbk karena dia sudah digabungkan ya. Kemudian BBKP, AGRO, dan ARTO. Jadi ada 6 saham ya untuk minggu 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021. Jadi untuk Bank Syariah Indonesia ini kita lihat untuk chart mingguannya ya. Di sini kita lihat dia lower high, lower low, dan lower close ya. Saya coba tarik di sini Fibonacci retracement-nya untuk mulai dari November sampai dengan kurang lebih November di sini ya. Sampai dengan di swing high-nya di sini, di weekly-nya dia di 23980 ya. Maka kalau kita lihat di retracement-nya dia sudah saat ini dia mencoba untuk bertahan di atasnya 61,8% ya minggu ini ya. Memang grafiknya weekly-nya jelek ya, lower low, lower high, dan lower close untuk candle weekly-nya atau mingguannya. Dan dia sudah breakdown ya, dia sempat breakdown di bawahnya 61,8% dan penutupan terakhir 1 April 2021 dia ditutup di atasnya 2000. Kalau kita lihat di sini 2270 ya, swing low sebelumnya ya. Dia sudah berhasil naik di atasnya 2270, ditutup di 2330 ya. Kemudian bagi yang sudah punya, saran saya pasang aja trailing stopnya di 2210 dan di 2010 maksimum ya. Kalau dia turun di bawahnya 2010 lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level Fibonacci retracement level 78,6% nya di sekitar 1750-an ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high di 1690, maka ada kemungkinan dia menguji sampai di bawahnya 1700 ya, kurang lebih 1690 dia akan menguji level itu. Kalau dia turun lagi di bawahnya maka dia akan menguji lagi berikutnya di sekitar 1100-an ya. 1100 sampai 1150. Jadi lumayan dalam ya. Hati-hati bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Jadi jangan sampai terjebak dengan Pak Sunar ini pembelian asingnya masih naik, ini yang kuning ini pembelian asing ya. Nah, pertanyaannya sekarang asing beli itu untuk jangka berapa lama, terus tujuannya untuk apa ya, kita kan belum tahu ya. Siapa tahu dia beli dulu untuk menaikkan harganya, kemudian dia melakukan penjualan, terus kemudian nanti dia beli lagi di bawah kalau harganya sudah turun atau koreksi ya, kan kita nggak tahu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita fokus di pergerakan harganya saja. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih kalau ini masih rawan ya, kalau langsung buy hari Senin ya, 5 April dan seterusnya minggu ini ya. Saran saya lebih baik minim kalau mau beli, tunggu dia kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini saya coba perpanjang aja supaya lebih jelas grafiknya. Panjang ke kanan. Bentar. Ini di 3980 ya. Bentar saya ya, sudah saya perpanjang garisnya. Jadi menurut saya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 50% ya, ke atasnya 2560. Itu yang bagi yang belum punya ya. Jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560. Loh, kenapa nggak kalau nggak langsung buy aja Pak Sunar gitu ya? Iya kalau dia naik, kalau dia malah langsung turun ke bawah, dropnya cepat gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini dia kalau gagal ya dropnya juga cepat ya. Kalau kita lihat sebelumnya ini ya 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut dia turun dari 3800 sampai dengan dia sampai ke bawahnya sini ya, sampai ke 2270. Jadi lumayan jauh ya. Jadi jangan sampai kita lossnya jauh, nanti turun
di bawahnya 61,8%. Kalau dia turun di bawahnya 61,8%, ada kemungkinan menuju level kurang lebih Fibonacci retracement level 78,6% ya, sekitar 1750 ya. Jadi jauh ya. Jadi menurut saya, saran saya kalau belum punya tunggu ya, baiknya kalau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560 untuk amannya. Kemudian target price terdegatnya dia di sekitar 2910 ya. Itu di Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau dia naik ke atasnya 2910 boleh tambah lagi ya. Maka dia akan menguji level ini ya, swing high yang di sini 3070. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 3070, ini sama ya, yang kiri di sini dengan yang di kanan 26 Februari dengan 9 Februari 2021 dia high-nya di 3070. Maka kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3070 boleh tambah lagi ya, average up. Maka dia menguji level Fibonacci retracement level 23,6%. Di sini kita lihat di 3320 ya. Jadi kurang lebih cukup rapi dan akurat lah ya menggunakan Fibonacci retracement level. Jadi belinya tunggu, kalau mamanya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2560. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya ini 2760 boleh tambah lagi. Maka dia akan menguji level 2910. Kalau naik lagi ke atas 2910 boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 3070 boleh tambah lagi. Mudah-mudahan bisa tercapai berhasil naik ke atasnya 3320 ya. Ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6%. Seperti itu ya. Kalaupun mau to restart lebih awal ya, misalnya mau to restart lebih awal, mungkin kalau mau ya kalau sudah berhasil naik ke atas 2430 ya, jadi low-nya 25 Maret ini kan 2430. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2430 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 2560 buy lagi, average up ya. Itu pun kalau mau curi start di awal. Jadi belinya bertahap aja, tidak perlu sampai agresif beli sebanyak-banyaknya, karena kita lihat di sini dia menguji level Fibonacci retracement level 61,8%. Kalau turun di bawahnya dia lumayan dalam ya penurunannya. Jadi tetap waspada aja. Hanya saya mengingatkan ya untuk Bank Syariah Indonesia, walaupun dia digabungkan menjadi satu bank syariah besar, belum tentu kinerjanya ke depannya bagus atau baik ya, atau super ya. Jadi besar, asetnya besar, banknya besar, digabung beberapa bank syariah ya, punyanya BUMN, itu belum tentu kinerjanya super. Ya seperti itu ya. Semuanya tergantung dari demand dan supply-nya. Kalau kita dari pergerakan harganya ya, bahasnya dari pergerakan harganya. Itu untuk BRI Syariah. Maaf, saya lupa terus Bank Syariah Indonesia. Ingat-ingat yang dulu BRI Syariah. Jadi Bank Syariah Indonesia ya. Kemudian BTPS yang berikutnya, BTPN Syariah Tbk. Kalau kita lihat di weekly chart-nya, dia lower low, lower high, dan lower close ya candlenya ya. Kemudian ini sudah saya bahas di analisa mingguan juga sebelumnya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya, dia ditutup di bawahnya 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini ditutup di bawahnya 61,8% ya. Di bawahnya 3.550 ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 3.440. Atau maksimum ya kalau dia turun di bawahnya, kalau kita lihat di sini ambil aja levelnya di sini ya. Bentar saya lihat, ini levelnya di sekitar 3310 ya. Jadi itu maksimum. Jadi stop loss-nya 2 level kalau mau. Jadi di level 3440 dan 3310 ya. 3310 ya. Jadi 2 level itu stop loss-nya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy tunggu minimum ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 61,8%. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% di angka 3550, jadi kalau berhasil naik ke atas 3550, maka target price berikutnya di Fibonacci retracement level 50%, yaitu di level di sini 3665 ya. Kalau kita lihat di 3670 ya, hanya di sini 30 Maret ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3670, maka dia akan menguji level Fibonacci retracement level 38,2%, kurang lebih di area 3780 ya. Jadi buy-nya bertahap, kalau dia naik ke atas 3550 buy. Kemudian target price terdekatnya di 3670. Target price terdekat bukan berarti jual ya.
Nah, tergantung kalau dia masih berhasil naik lagi ke atas 3670 boleh tambah lagi atau buy up. Target berikutnya di sini di 3780. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, kita lihat 3850, maka ada kemungkinan dia berhasil breakout ke atas 3910 ya, dan mencapai target sekitar 4100-an ya. Ini target realistisnya 4100. Itu untuk BTPS ya. Kemudian untuk PNBS sudah bahas juga di analisa saham mingguan ya. Yang sudah punya di weekly chartnya kita lihat di sini dia higher low, tapi dia lower low dan lower close ya di sini ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi hati-hati yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di level 76 dan di bawahnya ini ya, di bawahnya 75 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya itu 75, lebih baik jual dulu semuanya. Jadi yang pertama di 76 dan 75, jadi dekat ya, 1 poin ya. Atau sekalian pakai kalau terlalu dekat ya 2 poin aja lah. Jadi 76 dan 74. Jadi kalau di bawahnya 76 jual 50%, di bawahnya 74 jual semuanya. Karena kalau di bawah 74 dia risiko untuk mencapai target yang di bawahnya ini ya, kurang lebih sekitar 60-an ya. Kalau turun lagi, resiko dia akan kembali lagi ke saham 50 ya, atau saham gocap istilahnya ya. Kalau sudah saham 50 dia tidurnya lama banget ya. Kalau kita lihat di sini dia tidurnya berbulan-bulan ya, dari September sampai November ya, jadi 1 tahun lebih ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 74 ya, terakhir ya, maksimum ya. Kalau yang sudah punya ya, hati-hati aja pasang stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik minimum ya ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini 87 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 87, boleh buy yang ingin buy. Kemudian target price-nya terdekatnya di sekitar 94 sampai dengan 96 ya kalau di sini. 94 96. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 96, barusan tambah lagi. Target price-nya kurang lebih di sekitar angka 104 ya di sini ya. Kalau dia naik lagi ke atas 104, boleh tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih sekitar 113-an ya. Jadi belinya bertahap aja. Paling awal saran saya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 87 buy ya. Kemudian buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Naik lagi ke atasnya 94 atau ke atasnya 96, boleh tambah lagi. Kemudian dengan menguji level Fibonacci retracement level 38,2% di 101 ya, sampai 104. Jadi kalau naik lagi ke atasnya 104 atau ke atasnya 108 ya, boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih ya di sini ya, kurang lebih swing high-nya sekitar 120 ya, ada kemungkinan ya. Jadi jangan terlalu agresif buy menurut saya, karena kalau kita lihat di sini dia masih rawan koreksi ya, masih downtrend ya. Terus terang aja. Jadi hati-hati kalau dia sudah naik ke atasnya Fibonacci retracement level 61,8% ini di level 86 sebenarnya ya, tapi karena saya tunggu di atasnya ini ya sekarang sekalian ya, karena kita lihat sebelumnya dia bertahan di atas 87 ya, sampai suatu saat dia tanggal 23 Maret dia breakdown di bawahnya 87. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 87% buy. Kalau sekarang masih wait and see ya. Itu untuk PNBS. Kemudian berikutnya untuk Bank KB Bukopin ya. Jadi dulu namanya Bank Bukopin, karena KB masuk jadi namanya Bank KB Bukopin ya, BBKP ya. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya dia low-nya minggu lalu dia lebih rendah dari minggu sebelumnya, tapi high-nya lebih tinggi dan close-nya dia lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Itu untuk BBKP ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di swing low-nya 31 Maret ini ya, 456. Kalau 456 terlalu jauh, pasang aja stop loss-nya, sebentar saya lihatkan di hourly-nya ya. Pasang aja trailing stop-nya di 505 dan 482. Seperti itu ya. Jadi kalau pasangnya di 456 terlalu jauh, ya pasangnya di 2 titik tadi ya. Di sini paling awal 505 dan di 482 ya. Di sini ada gap up ya. Ada gapnya di hourly-nya.
Kemudian bagi yang belum punya, bagaimana Pak Sunar kalau saya ingin buy BBKP? Boleh ya, tapi saran saya jangan terlalu banyak. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu di atasnya 550 atau 555. Ya 555 aja ya, lebih amannya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 555, boleh buy. Target price berikutnya kurang lebih dia akan menguji 625. Jadi target price itu bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 625, maka dia akan kemungkinan mencapai target ya kurang lebih di area high-nya di sini ya, 690 sampai dengan 695. Ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya, mingguan yang sebelumnya kurang lebih sama ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan sampai terlalu agresif buy ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk AGRO, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Kita lihat dari weekly chartnya, candlenya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Close-nya di 1115 ini, maaf, close-nya sama ya. Dia lower high, lower low, close-nya sama ya, minggu lalu dengan minggu sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di sini dia masih belum benar-benar aman ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 990 ya. Kalau dia turun di bawahnya 990, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Sebetulnya sebelumnya saya sudah nyarankan kalau turun di bawahnya ini ya, swing low yang ini ya, ini ada low-nya di sini 1015-an ya, jual dulu ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini dia bentuk swing low yang baru 990. Jadi kalau dia sudah punya, kalau dia turun lagi di bawahnya 990, lebih baik jual dulu ya semuanya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1130 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1130, boleh buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat di sini dia di weekly-nya dia ini lumayan kuat ya resistennya di sini ya. Dia sebelumnya dia berjuang untuk naik ke atas, dia gagal terus ya, dan volumenya cenderung lesu ya, di bawah rata-rata ya. Diambil di mingguan nggak jelas ya. Kita lihat di volumenya, di daily volume ya, volumenya jarang di atas rata-rata 5 harinya ya. Jadi cenderung sideways dan cenderung menguji level yang ini ya, di bawahnya ini ya, swing low-nya ya, cenderung ya. Jadi selama ini masih tertahan di kurang lebih di area ini ya, di area yang sebelumnya yang saya sebutkan kurang lebih sekitar 1015 ya. Jadi dia masih menguji. Kalau minggu ini dia selama bertahan di atas 1015 masih ada potensial ya. Hanya saja kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ke atas 1130. Kemudian target price berikutnya di sekitar 1380. Ini saya sudah jelaskan sebelumnya juga. Kalau dia berhasil naik ke atas 1380, maka ada kemungkinan dia mencapai target di Fibonacci extension 60%-nya ya. Yaitu kurang lebih di sekitar 1535 sampai dengan 1560. Paling tidak dia menguji checkpoint di sini ya, swing high-nya 1495. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif buy ya. Jadi mulai 1130 ke atas kalau ingin buy. Kalau belum di atas 1130, saran saya lebih baik menunggu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1130. Walaupun di sini kita lihat 2 hari terakhir volumenya dia sudah di atas rata-rata 5 harinya ya. Cuma masih terlalu kecil ya. Kita lihat masih cenderung lesu di sini ya. Jadi belinya secukupnya aja, jangan sampai terlalu agresif banget gitu ya. Itu untuk AGRO. Kemudian yang berikutnya untuk Arto ya, Bang Jago. Ini sudah saya sebutkan juga di analisa saham harian ya. Kalau kita lihat di weekly-nya, dia higher low, higher high, higher low, higher close, dan tapi high-nya dia lower high ya daripada minggu sebelumnya. Jadi minggu lalu itu dia higher low, higher close, dan high-nya dia lebih rendah daripada minggu sebelumnya ya. Seperti itu. Kalau yang bagi yang sudah punya Arto ya, pasang aja stop loss-nya maksimum kalau dia sudah turun di bawahnya 8.800, jual dulu gitu. Tapi kalau mau tahan ya maksimum banget ya, itu kalau dia turun di bawahnya sekitar 8.700 ya sebelumnya, kurang lebih di sini ya. Maaf, bukan 8.700, 7.800.
Sudah saya sebutkan sebelumnya 7.800 ya. Itu maksimum. Jadi saran saya sih nggak perlu tunggu sampai 7.800 ya. Kalau turun di bawahnya 8.800 sebaiknya jual dulu yang sudah punya ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya, paling tidak minim ke atasnya ini ya 10.375 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 10.375 ya minggu ini ya, maka boleh buy. Maka target berikutnya kurang lebih dia akan menguji level tertingginya sebelumnya ya, menguji level di sini 11.900. Jadi kalau naik ke atasnya 10.375 buy. Kemudian kalau mau tambah lagi ya mungkin di sini ya, kalau naik lagi ke atas 10.750 tambah lagi gitu ya, tapi jangan terlalu banyak buy-nya ya, tambahnya ya. Dia akan menguji level 11.900. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 11.900, maka ada peluang untuk menguji level 127,2% dan 161,8% ya. Karena ada dua analis dari satu sekuritas ya, seingat saya ya di berita ya, katanya sih targetnya bisa sampai 21.000 Bang Jago ya, katanya gitu. Tetapi menurut saya sih fokus ke pergerakan harganya saja, jangan sampai fokus ke berita analis ya, karena apa yang disampaikan analis belum tentu benar ya. Jadi market itu tidak harus selalu mengikuti apa kehendak atau prediksi analis ya. Kalau analis bisa bilang ke 21.000 gitu ya, belum tentu bisa ke 21.000. Kita fokus ke pergerakan harganya saja. Jadi jangan terlalu agresif buy. Buy-nya nanti mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 10.375, bertahap aja. Kalau naik lagi ke atasnya ini adalah 10.750 tambah lagi. Kalau dia breakout di atasnya 11.900, barusan boleh tambah lagi ya. Kemungkinan dia mencapai target sekitar 14.000 sampai 14.500 itu untuk Fibonacci extension 117,2%. Kemudian naik lagi di atasnya 14.500 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia naik sampai dengan 17.800 ya kurang lebih ya. Fibonacci extension 161,8%. Tapi menurut saya 17.500 sudah cukup bagus ya untuk Bang Jago ya kenaikannya ya. Jadi nggak sampai 21.000 kok, sampai ke 18.000 ya, 17.500 maksud saya sudah lumayan bagus ya, mendekati 161,8%-nya. Sekian pembahasan analisa saham mingguan untuk 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 untuk BRIS, BTPS, PNBS, BBKP, AGRO, dan ARTO ya. Jadi ada 6 saham. Terima kasih.